Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Coba dilihat kanan kirinya masih ada sampah atau enggak? Tidak ada, Bu. Ini sampah nih. Iya, Bu. Lihat ya, Bu. Ambil. Ambil balik mana? Ini kamu bilang. Nah, ada ya. Ya. Ayo ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi fahman. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Najwa Alawiyah Hadir. Faridatul Zulfa, Siti, Alfa. pada kemana nih kok Alfa semua? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Sakit, Ki. Nggak tahu deh. Pokoknya mereka nggak izin sama kita, Bu. Oh, gitu. Apa aja. Oke. Pada pertemuan kali ini, coba Ibu tanya dulu. Ini pelajaran apa? SKI. Oh, SKI. Tahu ya? Kirain nanti kayak anak kelas sebelah nggak tahu pelajarannya hari ini apa. Kami anak rajin, Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang keteladanan Nabi Muhammad sebelum masa kenabian. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu ke kalian, kalau pertanyaan Ibu ini jujur, fakta pada diri kalian sendiri, kalian boleh angkat tangan. Tapi kalau enggak, ya nggak usah angkat tangan. Ini namanya game jujur atau tidak. Pertanyaan pertama, pernah nggak kalian tidak mengerjakan PR sengaja atau kalian pura-pura lupa dalam mengerjakan atau membawa PR ke sekolah? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah. Pertanyaan yang kedua, pernah tidak kalian punya janji, entah itu sama teman atau sama adik, sama kakak atau sama orang siapapun, tapi kalian tidak menepati janji itu? Pernah. Nah, dari permainan ini kita bisa tahu kalau jujur itu adalah penting, walaupun sebenarnya jujur itu sangat sulit untuk dilakukan. Benar? Iya, benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sosok seseorang yang sejak kecil beliau itu sudah dikenal dengan kejujurannya dan dipercaya oleh banyak orang. Siapa beliau, anak-anak? Nabi Muhammad SAW. Oke, pada tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah mengetahui kondisi masyarakat sebelum Islam, masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian yang kedua, memahami keteladanan Nabi Muhammad SAW sebelum masa kenabian, dan yang terakhir meneladani akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada yang tahu kondisi masyarakat Arab sebelum Islam itu disebut dengan zaman apa? Zaman jahiliyah. Ya, betul sekali, disebut dengan zaman jahiliyah.
Jadi, kalian tahu nggak apa aja yang terjadi pada masa itu, pada masa zaman jahiliyah itu terjadi apa aja? Salah satunya aja terjadi yang berhubungan tentang ini, tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kenapa sangat dia? Terjadi itu Bu, apa, pembunuhan bayi perempuan. Oh iya betul, bayi perempuan, karena perempuan kurang dihargai ya pada masa itu. Ya betul. Terus apa lagi? Ayo gitu nggak? Tahu Bu. Terus banyak yang masih menyembah berhala. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada Bu. Ada. Kejujuran masih kurang. Nah, dari tiga ini, di tengah-tengah masyarakat Arab yang seperti ini, Allah itu menghadirkan seseorang yang sangat baik akhlaknya, yang sangat mulia, yaitu ini, beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Di tengah masyarakat Arab yang perempuan kurang dihargai, banyak yang menyembah berhala, dalam tengah itu Allah hadirkan beliau ini. Sekarang Ibu mau tanya nih, kan di sini kejujuran itu masih kurang. Ibu mau tanya ke kalian, menurut kalian, apakah orang yang jujur itu tidak disukai orang? Iya Bu, kebanyakan kayak gitu Bu. Kebanyakan seperti itu. Ya, betul sekali, karena sekarang ini akan kita bahas sifat-sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Terus selanjutnya kita masuk ke intinya. Bisa Ibu bacakan? Iya Bu. Nabi Muhammad SAW, beliau itu adalah pribadi yang sangat jujur, sehingga masyarakat Arab dulu itu sangat percaya sama beliau. Saking percayanya, orang-orang Quraisy itu mereka itu bahkan berani menitipkan harta benda mereka itu kepada Nabi Muhammad. Karena selain jujur, beliau ini juga adalah orang yang sangat amanah dalam menjaga titipan orang apapun itu. Jadi ya beliau selain jujur, beliau itu juga adalah orang yang sangat amanah. Sekarang ini tanya lagi. Siapa yang tahu gelarnya Nabi Muhammad SAW? Ya, apa? Siapa Mbak Supa? Apa? Gelarnya Al-Amin. Ya betul. Al-Amin. Nah, apa artinya? Artinya percaya. Oke, benar. Nah, gelar ini langsung diberikan oleh masyarakat Mekah karena akhlaknya Nabi Muhammad tadi yang sangat jujur, terus sangat baik, sangat mulia itu tadi. Nah, jadi gelar ini yang beri adalah orang masyarakat Mekah sendiri yang memberi gelar kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada spidol lagi nggak? Ada Bu. Ibu pinjem ya. Ya Bu. Bagaimana sih cara kita meneladani sifat Nabi Muhammad? Caranya dengan posisi kalian yang sekarang nih, kalian masih sekolah. berarti jujur, Ya, jujur, terus semangat belajar.
adalah kewajiban kalian. Terus apa lagi? Harus bertanggung jawab sebagai pelajar. Dan masih banyak yang lainnya ya, sopan sama siapapun ya gitu. Nah, jika kita meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita juga akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu mau tanya ke kalian. Dijawab bareng-bareng ya. Baik, Bu. Pertanyaannya dari yang sudah kita pelajari tadi. Apa gelarnya Nabi Muhammad yang diberikan langsung oleh masyarakat Mekah? Al-Amin. Yang artinya adalah Dapat dipercaya. Oke. Kemudian yang pertanyaan kedua, sebutkan dua sifat keteladanan Nabi Muhammad. Jujur dan Terus dapat dipercaya. Oke, jujur dan dapat dipercaya. Nah, yang terakhir, bagaimana cara kalian meneladani sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW? Dengan cara berperilaku jujur, kemudian amanah, bertanggung jawab, semangat belajar, terus semangat mengerjakan tugas. ya. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, sebelum masa kenabian, Nabi Muhammad ini telah memiliki akhlak yang sangat mulia, seperti jujur, tadi amanah, kemudian santun dan juga bertanggung jawab. Santun tidak cuma kepada orang beliau, tapi ke semua masyarakat. Begitu juga kalian, berarti kan harus santun kepada semua orang, tidak cuma kepada orang tua ataupun guru, ya. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini kita semua dapat meneladani akhlak-akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah sudah paham pada materi hari ini? Sudah. Oke, diingat-ingat lagi materinya. Di pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan ulangan harian. Baik, Bu. Sebelum Ibu akhiri, mari berdoa bersama. Yang memimpin wakilnya sekarang, tadi kan ketuanya, sekarang wakilnya. Ayo dipimpin doa. Doa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.